mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Masuk ruang Maha Kudus. Kami mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Dengan darah-Mu ya Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah, kami menyembah. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami mau masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah. Ku menyembah-Mu, ku sembah.
setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk penjagaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian ini Tuhan layak berkenan bagi-Mu Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kau yang memakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar Tuhan berasal dari Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjalani hari-hari ini bersama tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan hebat, kerja dengan luar biasa bagi orang yang disertai oleh Roh Kudus. Kalau kemarin kita melihat Roh Kudus yang dimateraikan kepada orang percaya, dan juga bagaimana Roh Kudus memimpin Petrus. Dia adalah seorang yang bahkan pernah menyangkal Yesus, tapi ketika dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia punya wibawa untuk menyampaikan kebenaran. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin setiap orang dalam kebenaran. Kalau Yohanes memberikan beberapa sebutan terhadap Roh Kudus, roh penghibur dan juga roh kebenaran. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Itu Yohanes 16 menulis bahwa roh kebenaran akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Kita mau melihat pagi hari ini bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang yang memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sama-sama melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Kisah Rasul pasal 16 dimulai dari ayat yang ke-4. Kisah perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil pada para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi di sini dilatar belakangi oleh sebelumnya ada sidang di Yerusalem yang membahas tentang pengajaran-pengajaran yang diputuskan bersama oleh para rasul dan para penatua. Nah, di sini Paulus dan Silas melakukan perjalanan untuk menyampaikan hasil dari keputusan-keputusan tersebut kepada jemaat-jemaat yang telah menjadi percaya tentunya, yang sebelumnya mereka telah layani. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, kita mau belajar bagaimana Paulus, orang yang sangat peka dengan apa yang Roh Kudus katakan, dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pelayanan mereka. Kalau kita melihat rentetan peristiwa dari pasal yang
13. Di sana ketika mereka berdoa bersama-sama dengan jemaat, ada pesan Tuhan bahwa khususkan Barnabas dan Paulus untuk suatu tugas yang Tuhan telah tentukan. Di sana mereka berdoa bersama dan Tuhan katakan bahwa Paulus dan juga Barnabas mendapatkan pesan Tuhan bahwa mereka dikhususkan untuk satu tugas yang Tuhan telah tentukan. Ya, ternyata itu adalah perjalanan misi. Nah, mereka pergi bersama-sama melakukan misi ke banyak tempat. Bersama-sama dengan mereka adalah seorang rekan bernama Yohanes yang disebut Markus, yang ternyata Paulus merasa bahwa Yohanes ini bukan seorang rekan yang bersama-sama berjuang. Yohanes pernah meninggalkan mereka kembali ke Yerusalem ketika mereka dalam perjalanan misi. Sehingga kalau kita melihat Paulus dan Barnabas pernah berselisih karena Barnabas tetap ingin membawa Yohanes yang disebut Markus ini, tapi Paulus sudah tidak mau. Bagi Paulus, dia bukan seorang rekan yang bersama-sama mau berjuang untuk pelayanan misi ini. Yang Tuhan bilang ini tugas yang Tuhan khususkan untuk mereka. Nah, kita mau belajar bagaimana Paulus ini orang yang sangat peka dengan apa yang Tuhan mau. Ketika mereka dalam perjalanan misi, dikatakan tadi di ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kita belajar tentu Paulus ketika dia bukan orang yang sembarangan ya. Dia orang yang cerdas. Dia orang yang pintar. Tentu dia ketika melakukan perjalanan misi, dia telah merencanakan dengan baik bagaimana dia akan melakukan misi Tuhan ini. Tapi ternyata Tuhan pernah mencegah dia di dalam dia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan dengan caranya. Dikatakan bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ternyata Paulus yang juga dia secara pengetahuan dia punya, yang secara skill pasti dia ada, tapi ketika dia memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus siap ketika caranya dia atau hal-hal yang sudah dia rencanakan dengan baik dicegah oleh Tuhan. Tentu Tuhan mengarahkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, luar biasanya di sini Paulus adalah seorang yang taat, yang dia benar-benar tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dari awal Tuhan yang percayakan misi ini kepadanya, dan dia benar-benar memberikan dirinya untuk dalam menjalankan misi ini harus Tuhan yang pimpin dan harus Tuhan yang kendalikan segala sesuatu, sehingga dia bersedia ketika Tuhan mencegah dia, sehingga dia bersedia ketika Tuhan mengangkat dia dari apa yang dia sudah rencanakan. Nah, ternyata Tuhan punya maksud yang lain. Di ayat yang ke-9, dengan penglihatan yang dia dapatkan pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus ingin ke Asia, tapi Tuhan mau mereka ke daerah Makedonia. Kita tahu di Makedonia itu Paulus memenangkan pertama kali seorang penjual kain ungu bernama Lydia, dan juga di Makedonia itu di bagian Filipi. Di sana Rasul Paulus memenangkan kepala penjara dan juga keluarganya. Kita belajar bahwa Paulus sebagai seorang yang benar-benar telah memberi dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketika dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dan dia dari situ melakukan satu perubahan yang besar di dalam kehidupannya hingga membuat orang-orang terheran-heran kenapa dia bisa berubah seperti itu. Dia benar-benar memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Ternyata di dalam proses itu ada banyak hal yang terjadi. Yang pertama adalah dia harus siap untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan. Seperti tadi, Roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Dia harus siap ketika dia harus memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Dia harus siap ketika dia berencana dan Tuhan cegah.
Dia harus siap ketika dia berencana dan Tuhan katakan berhenti di situ, tapi Tuhan arahkan kepada hal yang lain. Kita mau belajar satu hal saja dari pagi hari ini dengan firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa orang yang memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus mengalami satu hal yang dimana dia benar-benar tidak mengendalikan apa-apa, tapi Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Bahwa ketika dia membuat rencana dan Tuhan jaga, dia harus siap. Ketika dia membuat rencana dan Tuhan arahkan kepada hal yang lain, dia harus siap. Ternyata seperti ini bukan berarti kita karena dipimpin oleh Tuhan maka kita membuat rencana dan kita lakukan saja, kita hajar saja, tapi tidak seperti itu yang Tuhan mau. Namanya dipimpin oleh Tuhan, semuanya seperti yang Tuhan mau. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu dan Tuhan arahkan kepada hal yang lain, itu adalah kehendak Tuhan yang Tuhan mau mereka ikuti. Pagi hari ini kita belajar bahwa demikian juga dalam kehidupan kita. Tentu kita dipimpin oleh roh yang sama dengan roh yang memimpin Paulus dan rekan-rekannya di dalam pelayanan. Maka kita juga mau belajar untuk memberikan hidup kepada roh dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang memimpin kepada seluruh kebenaran yang Tuhan mau, supaya dalam proses ini, dalam proses memberikan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus, ada banyak hal yang harus dilewati. Yang pertama adalah kita harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus, yang kita percaya bahwa ini akan memimpin kita dalam kebenaran. Dan selanjutnya kita juga bersedia ketika hal-hal yang kita sudah rencanakan, yang kita pikir baik dan benar, kita bersedia ketika Tuhan mencegah, karena tentunya Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kalau kita melihat hasilnya adalah pada perikop selanjutnya di sana mengisahkan bahwa Paulus memenangkan seorang bernama Lydia menjual kain ungu, dan juga dia berhasil menolong seorang perempuan yang dikuasai oleh roh tedungnya, dan dia memenangkan kepala penjara di Filipi ketika dia dan Silas di dalam penjara. Kita belajar bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah di dalam setiap kehidupan kita. Jika kita percaya bahwa Allah memimpin kita dalam seluruh kebenaran melalui rohnya yang kudus, maka kita juga bersedia. Tentu semua yang terjadi yang terbaik dalam pelayanannya Paulus dan Silas ini ada yang pertama, Tuhan memberikan pimpinannya dan Paulus juga harus taat. Kalau Tuhan memimpin tapi Paulus dan Silas seandainya mereka tidak mau mendengar karena tidak peduli, tentunya semuanya tidak terarah kepada apa yang Tuhan mau. Tapi di sini Tuhan memimpin dan Paulus dan Silas taat pada pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, luar biasanya di sini Paulus peka dengan hal-hal seperti itu. Karena kalau kita melihat rentetan peristiwa dari pasal-pasal sebelumnya, kisah kita sebelumnya, selalu Paulus dan para rasul bersama-sama jemaat berdoa bersama. Dengan persekutuan yang mereka lakukan, Paulus menjadi seorang yang peka dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak Roh Kudus yang memimpin kehidupan mereka. Dan biarlah dengan kita juga pagi hari ini kita belajar bahwa ternyata seperti itu Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya, diarahkan dan kadang-kadang dicegah, kadang-kadang dibelokkan kepada hal yang terpikirkan, mungkin tidak terpikirkan. Nah, di sini malah kalau daerah Makedonia, daerah yang pertama kali mereka kunjungi pada saat itu. Kalau kota-kota sebelumnya, di sana mereka tinggal membawa pesan yang baru, yang mereka sudah pernah layani orang-orang di tempat itu. Tapi kalau daerah Makedonia pada saat itu, pada kisah ini adalah tempat yang pertama kali mereka pergi. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan kota itu, mereka tidak tahu bagaimana apakah ada orang yang akan menerima mereka di sana. Tapi itulah karena Tuhan yang memimpin, karena Roh Kudus yang mengarahkan mereka dan mereka taat, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik ternyata daripada apa yang Paulus maksudkan. Kita belajar bahwa seperti inilah Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya.
Sekali lagi kadang kita dibelokkan, kadang kita diberhentikan untuk sesuatu hal yang Tuhan telah rencanakan yang pastinya jauh lebih baik. Kita belajar bahwa memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang memimpin kepada seluruh kebenaran seperti ini. Yang pasti semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hasilnya adalah kebenaran bagi kita. Kita percaya bahwa Allah yang memimpin kita adalah Allah yang memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Allah yang pasti menjanjikan segala hal yang terbaik. Yang penting adalah Allah memimpin dan Paulus taat. Allah memimpin dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, menghasilkan sebuah kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian Buka Hati Itu Jamahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, memimpin setiap kami. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di agarmu menyembahku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di agarmu menyembahku. Buka hati, saya kembalikan kepada Ibu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di agarmu menyembahmu, di agarmu menyembahmu, di agarmu menyembahmu. Oh Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Terlebih firman Tuhan setiap pagi dari tempat ini senantiasa mengisi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, ketika kami mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka Roh Kudus memeteraikan kami. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur karena kami boleh menjadi anak Tuhan. Haleluya. Dan dalam perjalanan selanjutnya, dalam perjalanan kehidupan dalam dunia ini Tuhan, kami perlu Roh Kudus senantiasa memimpin kami Tuhan. Kami perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi pembaptis itu. Kau membaptis kami dengan Roh Kudus sehingga kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus sampai kami masuk dalam surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus senantiasa mengarahkan kehidupan kami. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh mendengar roh kebenaran itu membawa kami boleh berjalan dalam kebenaran yang Tuhan mau. Haleluya. Kadang-kadang sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kami, tapi roh itu memimpin, menuntun kami sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan,
roh kebenaran itu menuntun kami, sehingga dalam hidup ini Tuhan, karya-karya yang harus kami kerjakan untuk Tuhan itu boleh terlaksana karena roh kebenaran itu memimpin setiap kami. Pagi ini ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Roh Kudus senantiasa membawa kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, biar senantiasa Tuhan pimpin ya Bapa. Jadi jemaat-jemaat yang hidup di dalam kehendak Tuhan, jadi jemaat-jemaat yang tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Pagi ini Tuhan memberkati jemaat Tuhan, mereka yang memulai seluruh aktivitas kehidupan mereka pagi ini, berkati mereka Tuhan. Tuhan jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini juga Tuhan rangkaian pekerjaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan pimpin ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan senantiasa kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan pimpin ya Bapa, presiden kami dengan seluruh jajaran stafnya Tuhan, mereka melakukan yang terbaik. Dan kami percaya pemulihan-pemulihan akan segera terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan, kami kembali boleh beribadah, berjumpa satu sama lain dengan saudara seiman kami Tuhan, disertai dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan juga mempersiapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk kami melakukan bagian kami, bahkan mempersiapkan ke depan Tuhan apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami buka hari pagi ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati Bapak.